You better love me again. You better love me again. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Anda sekalian dalam keadaan kabar baik ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi semua tentang aktivitas penyandang disabilitas, terutama semua aktivitas saya sendiri ya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing, ingin berbagi, dan ingin membahas tentang sesuatu yang sering terjadi pada kita, akan tetapi kita sering juga mengabaikannya, sehingga hal ini yang sebenarnya tidak perlu terjadi akhirnya terjadi pada kehidupan kita. Gini ya teman-teman, ada pertanyaan nih, mengapa kita sering membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan? Nah, ini penting teman-teman ya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, ya, kita seringkali melihat iklan. Memang benar teman-teman, begitu besar kekuatan iklan tersebut hingga bisa memberikan daya tarik pada semua orang untuk membeli barang tersebut, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut rela membayar mahal pada iklan-iklan tersebut, karena iklan ini sangat powerful sekali ya teman-teman, dimana ini merupakan suatu jurus yang sangat sakti untuk mempengaruhi para calon pembeli. Apalagi saat ini kita sering kali melihat iklan tanpa disadari maupun disadari ya, dimana-mana ada iklan, nonton TV ada iklan ya, main HP ada iklan, jalan-jalan di pinggir jalan juga ada iklan. Nah, ini tergantung kita sendiri dalam mengelola dan memfilter bagaimana caranya agar kita bisa memilah-milah mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Dan sebenarnya itu tergantung pada diri kita sendiri juga ya, kita mau bagaimana menyikapi iklan-iklan tersebut. Kalau memang kita mau memanjakan iklan-iklan tersebut, ya sudah, kita istilahnya terperangkap dengan iklan tersebut, dan akhirnya kita membeli barang tersebut. Karena sudah pasti iklan itu dibuat semenarik mungkin oleh perusahaan-perusahaan ini untuk menjaring semua calon pembeli yang sangat efektif untuk menarik minat para calon pembeli. Apalagi sekarang di media sosial sudah begitu canggih dan hebat ya. Di platform media sosial itu sekarang ada yang namanya algoritma teman-teman. Algoritma itu merupakan semacam ini ya teman-teman, suatu sistem yang mencatat behavior kita atau ketertarikan kita tentang suatu barang tersebut, sehingga saat kita membuka media sosial, entah itu Facebook, Instagram, YouTube, nah iklan yang sempat menarik perhatian kita akan muncul terus teman-teman, sehingga seolah-olah ini kok tahu banget sih ya iklannya, aku lagi pengen yang ini. Setiap saat saya buka media sosial dia selalu muncul. Nah, ini namanya sistem algoritma yang begitu canggih teman-teman ya. Kalau dulu ya teman-teman, iklan hanya muncul di televisi dan di radio. Kita lihat di televisi, tapi kita begitu udah nggak lihat, kita udah lupa. Dan kita dengar di radio. Setelah kita dengar, kita nggak dengar lagi radio, nggak dengerin, kita udah lupa. Karena belum ada semacam handphone ya yang membuat segala macam media sosial berkembang dengan secanggih saat ini. Memang ya teman-teman, sebenarnya iklan itu nggak salah. Perusahaan membuat iklan sedemikian rupa, semenarik mungkin, itu memang pekerjaannya dia. Akan tetapi bagaimana kita bisa mensikapinya? Apakah kita betul-betul memerlukan barang tersebut atau belum saatnya untuk memakai barang tersebut? Jadi yang penting kita sebagai konsumen, kita harus hati-hati ya teman-teman dengan iklan. Karena kita setiap hari entah berapa kali kita bisa melihat iklan, mungkin tak terhitung ya berapa kali jumlahnya, mungkin tiap orang beda-beda. Nah, di sini kita tinggal masing-masing bisa memprioritaskan mana yang sangat diperlukan dan mana yang belum diperlukan. Jadi
kita harus betul-betul sebagai konsumen mewaspadai iklan tersebut, apakah kita betul-betul memerlukan barang tersebut atau belum, gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman ya, supaya orang lain terkesan melihat kita ya. Sudah kita ketahui bahwa manusia itu kan memang makhluk sosial ya teman-teman. Manusia selalu mempunyai sikap tidak puas, selalu merasa tidak puas, selalu merasa iri, dan ini menjadi pemicu sebagai salah satu hal yang seharusnya bisa kita hindari. Jadi karena makhluk sosial tadi, kita membutuhkan untuk diakui oleh orang-orang, sehingga kita memerlukan atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu kita beli tetapi tetap kita beli. Apalagi biasanya barang-barang tersebut berharga mahal ya teman-teman. Jadi supaya kita dianggap penting, supaya kita dianggap orang berada ya, kita memaksakan diri untuk membeli barang yang mahal dengan cara bagaimanapun caranya, yaitu salah satunya mungkin dengan kredit ya. Nah di sini teman-teman, ini sangat berbahaya. Orang lain mungkin pada saat melihat kita memiliki barang yang mewah, mungkin dia terkesima, wah si A punya ini, si B punya ini. Tetapi itu hanya sementara teman-teman, karena orang lain setelah melihat kita, dia sudah move on. Tetapi kita harus menanggung akibat perbuatan kita yang sebenarnya tadi kita tidak memerlukan barang tersebut, akhirnya kita membeli dengan cara kredit. Akhirnya kita harus masih membayar kredit tersebut selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya, kalau semacam mobil ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, jadi rasa tersebut harus dihilangkan ya, rasa iri ya. Kalau perlu coba cek ya teman-teman, mulai sekarang barang-barang yang sekarang telah Anda beli itu sebenarnya memang Anda perlukan atau Anda beli hanya diperlukan untuk diakui oleh orang lain. Itu ya teman-teman. Ingat teman-teman ya, Anda itu unik ya, unik. Anda itu spesial. Anda itu tidak ada duanya di dunia ini. Oleh karena itu, jadilah diri Anda sendiri. Be yourself ya teman-teman. Kemudian alasan selanjutnya ya teman-teman, tidak berpikir dulu sebelum membeli. Nah ini sering kali terjadi. Biasanya ini berdasarkan emosi saja ya, langsung beli, nggak mikir panjang. Pokoknya aku harus beli barang itu. Ini juga kurang baik teman-teman, dan tidak baik bahkan. Sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk membeli barang tersebut, kita harus bertanya pada diri kita sendiri ya, cukup nggak sih ya uangnya, dan di rumah sebenarnya sudah ada nggak sih barang seperti ini, atau mungkin nanti kalau barang ini sudah saya beli, mau ditaruh di mana ya di rumah ya. Nah ini sebenarnya bisa menjadi pertimbangan ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan ini penting buat kita. Akan tetapi itu tadi, kita hanya berpikir cepat dan tidak berpikir panjang, langsung membeli saja barang tersebut, yang mestinya harus kita tanyakan dahulu pada diri kita sendiri, seberapa penting barang tersebut ya teman-teman. Itu teman-teman. Alasan yang kelima yaitu kita berpikir bahwa lebih baik beli barang yang baru. Ini juga kurang baik teman-teman ya. Sebenarnya kita bisa mengecek dahulu barang yang kita punyai, yang sudah kita punyai, apakah masih bisa digunakan, apakah masih layak digunakan, sebelum kita memutuskan untuk membeli barang yang baru. Contohnya seperti ini teman-teman ya, handphone ya. Misalnya handphone ini tiba-tiba ngehang. Nah saat handphone ngehang, saat handphone nggak respon, kita langsung beli baru. Langsung beli baru aja, handphonenya udah rusak ini. Nah padahal kalau kita cermati, mungkin saja ya di memorinya kepenuhan. Nah saat memori di handphone itu kepenuhan, bisa saja foto-foto atau video-video yang sudah tidak terpakai bisa kita hapus, bisa kita longgarkan ruangan tersebut, dan akhirnya handphone bisa berjalan lagi, bisa berespon lagi. Nah akhirnya kita nggak memerlukan barang baru, handphone baru ya teman-teman, masih bisa menggunakan handphone yang lama. Ini penting juga sebenarnya teman-teman ya, tetapi ini sering kali kita abaikan. Kemudian alasan berikutnya ya teman-teman, kita membeli barang saat ada diskon ya. Ini biasanya ibu-ibu ya, cewek-cewek
paling tidak bisa menahan kalau ada kata-kata diskon besar atau waktunya diskon. Nah, apalagi saat ini sudah ada online shop ya teman-teman. Online shop ini ibarat mall yang buka 24 jam dan bisa kita akses kapanpun kita ingin mengaksesnya ya, karena sudah digenggam di tangan melalui handphone. Siapa coba, ayo, siapa? Ngaku saja yang suka lihat diskon langsung membeli barang tersebut ya. Begitu ada diskon, kapan lagi aku bisa membeli barang ini dengan harga segini? Kapan lagi handphone seperti itu dengan harga seperti itu bisa aku miliki? Ini juga menjadi virus teman-teman ya. Diskon, kata diskon, tulisan diskon ini juga memicu atau menjadi alasan kita menjadi membeli barang tersebut. Dan ini alasan yang terakhir ya teman-teman, kita mempunyai sifat emang doyan belanja. Nah ini yang paling berat, ini sulit nih teman-teman. Sifat paling doyan belanja ya, ini seperti mempunyai mata yang lapar. Begitu mata kita melihat barang, aku ingin itu, langsung kita beli. Aku ingin memiliki barang itu, langsung kita beli. Ini namanya doyan belanja. Banyak kali teman-teman alasannya. Lagi stres, belanja ya. Lagi kesel, artinya pelampiasannya belanja. Pokoknya paling pinter buat alasan untuk pengen belanja. Ini namanya sifat doyan belanja ya teman-teman ya. Ini sesungguhnya kebiasaan jelek ya teman-teman, karena seharusnya kita bisa mengendalikan keinginan kita untuk berbelanja. Karena sudah pasti dengan kita bisa mengendalikan diri, kita bisa berhemat. Dan jika kita mengetahui ini merupakan kelemahan kita ya, maka kita jangan sering-sering melihat ya handphone. Salah satunya kita main scrolling handphone, seringkali ada iklan. Dan kita jangan terlalu sering juga jalan-jalan ke mall, karena sudah pasti kalau kita lihat barang-barang di mall, hasrat ingin membeli barang tersebut pasti muncul. Ini gitu ya teman-teman ya. Usahakan untuk disiplin diri. Kalau perlu kita bikin list untuk berbelanja. Apa saja sih yang kita prioritaskan untuk kita beli dan apa saja yang tidak perlu kita beli ya. Kita bikin list, kita bikin daftar, sehingga kita belanjanya sesuai yang kita list saja teman-teman. Dan di luar yang kita list tidak usah kita beli. Begitu ya teman-teman, jadi kita bisa berhemat. Coba jika kita tidak bisa berhemat ya, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang coba diingat-ingat ya teman-teman, barang apa yang terakhir teman-teman beli yang sebenarnya memang betul-betul kita perlukan atau tidak. Coba nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita bisa sharing ya teman-teman. Oke, kiranya sampai di sini dulu pembahasan tentang apakah kita memerlukan barang yang tidak perlu kita beli, yaitu dengan beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Dan saya senang sekali ini bisa berinteraksi dengan Anda. Ingat teman-teman ya, patuhi terus protokol kesehatan. Salam sehat selalu, sampai jumpa.